Halo, selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, dan dosen pengampu. Perkenalkan saya Septian Yanda Putra dari kelompok 6 atau nama kelompoknya itu ASIK akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul penerapan sistem e-parkir digital terhadap efektivitas sistem parkir di ITB Jatinangor. Laporan dan presentasi ini merupakan bagian dari tugas akhir mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah pada semester 1. Mengapa kami memilih topik ini? Nah, dalam latar belakangnya, masalah utamanya itu pada sistem parkir manual itu menyebabkan masalah yang klasik, yaitu seperti antrean yang panjang dan seringkali karcisnya hilang. Nah, oleh karena itu dibutuhkan inovasi sistem parkir digital berbasis teknologi untuk memenuhi mobilitas tinggi di kampus. Untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian, kami memiliki 3 fokus utama. Ya, yang pertama yaitu faktor yang melatar belakanginya, dan yang kedua, bagaimana pengaruh dari sistem e-parkir ini terhadap efektivitasnya, dan yang ketiga yaitu apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Dengan tujuan yaitu mendeskripsikan faktor latar belakang, menjelaskan pengaruhnya terhadap efektivitas operasional, dan mengidentifikasi kendala, serta memberikan solusi dalam penerapannya. Dalam metode penelitian, kami menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yang empiris. Nah, dengan data primer, kami peroleh melalui studi literatur dengan menelaah jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait parkir digital ini. Yang kedua yaitu dengan observasi lapangan di area parkir Jatinangor. Yang ketiga, wawancara. Kami berdiskusi dengan salah satu petugas parkir yang ada yang bekerja di area parkir. Dan yang keempat yaitu dengan menyebar angket atau kuesioner kepada mahasiswa dengan guna melihat tingkat kepuasan mereka terhadap sistem ini. Secara definisi, sistem e-parkir ini yaitu pemanfaatan teknologi untuk mengelola dan memantau aktivitas parkir secara otomatis dan elektronik. Dengan ciri utama dari sistem ini yaitu otomatisasi. Nah, dia menggunakan sensor RFID dan kamera ANPR. Yang kedua itu sistem ini bersifat cashless ya, yaitu pembayarannya melalui e-money atau QRIS dan dompet digital. Dan yang ketiga, transparansi, datanya langsung tercatat secara digital di server pusat. Nah, area penelitian kami ini diambil di lokasi kampus ITB Jatinangor, Kabupaten Sumedang, dengan titik kontrol utamanya yaitu di area parkir mobil dan di area gedung parkir motor. Jika dapat dilihat pada peta berikut, pada nomor 1 dan nomor 2 ini. Untuk mekanisme dan perangkat, sistem parkir digital di ITB Jatinangor ini mengintegrasikan 2 metode. Nah, ada sistem tap kartu dan ada sistem karcis dengan berbasis QR code. Sistem tap kartu ini menggunakan kartu prabayar yang sudah terisi saldo dan dibaca oleh sensor RFID ini atau Reader Inductive Loop Sensor untuk mendeteksi kendaraan. Untuk sistem karcis QR Code, pengguna akan mencetaknya saat akan masuk dan akan memindainya saat nanti akan keluar dengan pemindai kode QR. Nah, di sana akan tertera berapa biaya yang harus dibayar dan membayarnya dengan tunai. Untuk komponen pada perangkat, ada 3 yaitu sensor. Nah, untuk sensor ini ada RFID reader dan inductive loop sensor. Nah, output yaitu thermal ticket printer untuk mencetak karcis QR dan pengawasan dengan kamera CCTV dan ANPR atau Automated Number Plate Recognition. Dalam analisis efektivitas sistem ini,
Nah, hasil analisis kami menunjukkan hasil yang positif, di mana transaksi digital ini mempercepat proses keluar masuk kendaraan, sehingga waktu tunggu di gerbang menjadi lebih singkat. Akurasi data juga menjadi lebih transparan dengan waktu dan identitas kendaraan tercatat otomatis tanpa bergantung pada pencatatan manual, sehingga keamanan bisa lebih baik karena pemantauan berbasis CCTV dan pembacaan plat nomor yang meminimalkan risiko kriminalitas. Namun masih ada kendala dan tantangan dalam penerapannya, yang mana dalam kendala teknis seringkali sensor tidak terbaca, perangkat terlalu panas atau overheating, dan respon alat tap yang lambat, sehingga menghambat kelancaran. Nah, di luar faktor teknis, ada juga faktor pengguna, nah, yaitu kurangnya kedisiplinan pengguna, yaitu tidak memeriksa saldo sebelum tap-in yang menyebabkan antrean. Selain itu ada hambatan operasional, yaitu aktivitas ojek online di jalur masuk yang menghambat kelancaran arus masuk kampus. Selain itu, jika perangkat mengalami gangguan, nah waktu penanganannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, kami memiliki beberapa solusi. Nah, yang pertama itu saran untuk infrastrukturnya, yaitu sering melakukan pemeliharaan rutin atau maintenance berkala, dan ya jika memungkinkan menambah sistem pendingin pada perangkat. Kedua itu pengaturan lalu lintas, karena banyaknya ojek online tadi ya, lebih baik menyediakan jalur khusus atau pembatasan akses untuk ojek online pada jam sibuk. Dan saran edukasi kepada pengguna ya, dengan bagaimana cara tap yang benar dan untuk selalu mengisi saldo sebelum menggunakannya. Sebagai dari kesimpulan, penerapan sistem e-parkir digital di ITB Jatinangor ini terbukti meningkatkan ketertiban dan transparansi pengelolaan parkir serta kecepatan arus keluar masuknya. Efektivitas sistem ini juga dipengaruhi secara signifikan oleh stabilitas perangkat, kesiapan jaringan, serta kedisiplinan pengguna. Oke, demikianlah presentasi saya dari laporan kami dari kelompok 6. Terima kasih sudah menonton.